Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Olah pikir, kita kembali ke pola pikir kita kembali ke kesadaran diri kita. Di saat kita menyadari diri, sebenarnya frekuensi kita itu menyambung kepada seluruh apa yang ada di alam semesta. Karena apapun yang ada di alam semesta itu ada dalam diri kita. Banyak orang melakukan keheningan atau semedi atau suwung atau meditasi. Tetapi dalam meditasinya ini mereka lupa membaca sebuah kitab yang memang tidak tertulis. Tetapi kitab itu asli, real diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Apa kitab itu? Kitab itu adalah diri kita, tubuh kita, isi alam semesta, bahkan seluruh alam semesta ini adalah kitab Tuhan yang tidak tertulis. Karena kalau kita kembali ke logika, sesuatu yang tertulis itu pasti ada yang menulis. Nah, di sini kita kembali ke ilmu kasunyatan, yaitu membaca sebuah kitab yang tidak tertulis di dalam diam. Agar apa? Frekuensi diri kita, energi diri kita, ini benar-benar tersambung kuat dengan alam semesta. Sehingga apa yang panjenengan inginkan, apa yang panjenengan ciptakan, itu agar benar-benar terwujud. Jadi tidak sia-sia dalam melakukan meditasi. Kita tidak perlu pembimbing kok. Orang sadar itu nggak usah dibimbing, sudah sadar. Yang butuh pembimbing itu yang belum sadar. Nah, pembimbing datang itu memang benar-benar mau membimbing atau memang ada kepentingannya. Jujur atau mengada-ngada. Banyak versinya. Nah, daripada kita ragu-ragu, ya mending kita membaca kitab Tuhan yang sebenarnya, yaitu diri kita sendiri dan juga alam semesta. Salam rahayu, salam cerdas buat semuanya yang sudah hadir, sehat, sukses, lancar rezekinya, makmur hidupnya, selalu diberi keberkahan, kebahagiaan oleh alam semesta. Dan dijauhkan dari mara bahaya, tetap eling lan waspodo, tetap selalu sadar dan waspada dalam hidup panjenengan semuanya. Nah, cara agar kita cepat terkoneksi frekuensi kita ini dengan alam semesta, di dalam diam kita, terserah diam panjenengan itu mau duduk, mau tidur, mau miring, mau berdiri, terserah. Yang penting jenengan diam, tenang, sambil ngopi juga bisa. Apabila sampean mendapat ketenangannya dari ngopi, ya sambil ngopi saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa berpikir. Yang membatasi frekuensi kita
itu adalah rasa kita. Kemampuan kita itu sebenarnya dibatasi oleh rasa kita sendiri. Dibatasi oleh rasa kita sendiri. Contoh sajalah, di saat melihat orang kaya, sampai kita merendahkan diri kita. Ah, saya hanya orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Saya hanya makhluk yang hina. Itu rasa panjenengan membatasi kemampuan kita sendiri. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Sama-sama hidupnya, sama-sama makannya, sama-sama di atas tanahnya, sama-sama berpijaknya, alamnya juga sama, penciptanya juga sama. Kenapa tidak? Nah, itulah kesadaran. Kalau tidak sadar pasti merendahkan diri. Akhirnya apa? Di saat berhadapan dengan orang-orang yang merasa derajatnya lebih tinggi, dia akan menunduk. Dia akan menurut, dia hanya akan mengikuti saja. Karena apa? Merasa dirinya rendah. Nah, kalau manusia itu diciptakan sama unsurnya, penciptanya, sama. Nah, kenapa kita merendahkan diri? Di hadapan orang yang sampean anggap lebih pinter, lebih kaya, keturunannya lebih bagus. Ya, keturunan itu sama, kalau satu manusia dulu adalah Adam, berarti semua itu keturunan Adam. Tidak usah milah-milih, semua berarti keturunan. Jadi situ kesadaran diri itu harusnya muncul. Oh, ini keturunannya orang ini, wah dipuja-puja, dipuji, waduh didewa-dewakan, dihargai, terus lupa menghargai dirinya sendiri. Ya susah hidup seperti itu. Nah, apabila panjenengan ingin meningkatkan frekuensi diri panjenengan dalam diam, dalam meditasi panjenengan, pertama yang harus sampean baca adalah diri panjenengan sendiri. Dari mana asal penciptaan kita? Oke, kita ambil garis besar saja. Kita diciptakan dari 4 unsur alam. Tanah, air, api, angin. Nah, dari situ cikal bakal kita. Sehingga menjadi seperti kita ini. Berarti kita juga harus melestarikan tanah, api, angin, dan air. Karena apa? Wujud terima kasih kita. Karena mereka lah kita ada. Terus yang memproses kita siapa? Dari 4 unsur ini menyatunya di mana? Nah, itu di orang tua kita, di kandungan ibu kita. Nah, berarti kita juga harus menghargai orang tua kita. Sejelek apapun, sehina apapun, serendah apapun orang tuamu itu wajib kita hargai. Karena apa? Kita di situ prosesnya. Kalau kita membahas tentang siapa makhluk yang pertama turun di dunia, tidak ada habisnya. Karena apa? Tidak ada yang tahu. Sebenarnya loh, kalau mau jujur itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Mau diteliti kayak apapun, tidak ada yang tahu. Ya karena ini siklus kehidupan. Siklus kehidupan. Nah, frekuensi kita berarti kan sebenarnya nyambung dengan alam semesta. Karena apa? Unsurnya ada dalam diri kita. Nah, di saat diam kita mau menyadari ini, mau membaca ini, berarti kita sebenarnya sudah tersambung. Tinggal kita meningkatkan. Dengan apa?
ngeposke rasa. Nah, makanya ada pelajaran tuh olah rasa. Olah rasa itu pelajaran dasar. Dasar orang belajar itu yang pertama harus ditekan itu adalah rasa. Karena apa? Orang yang tidak bisa menekan dan menempatkan rasanya, dia akan mudah terombang-ambing. Yang menggoda kita itu ya rasa kita kok. Sehingga apa? Di saat rasa kita terlalu besar, kita lupa berpikir. Kita lupa berpikir. Lah padahal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah akal pikir, bukan rasa. Kalau rasa hewan punya. Nah, itu yang harus kita pahami, harus kita sadari di dalam kita diam. Ini namanya membaca diri dan alam. Jangan diam saja terus ngelamun, membayangkan uang datang, kaya raya, rezeki lancar, membayangkan saja nggak mau mikir. Tapi juga harus dipikir di situ. Itu namanya membaca. Membaca itu pakai pikiran bukan pakai rasa. Belajar pun juga pakai pikiran, jangan belajar pakai rasa. Kalau belajarnya pakai rasa nanti debat, merasa paling benar karena orang cari ilmu pakai rasa, ya debat. Karena apa? Merasa keyakinannya paling bagus, merasa ilmunya paling sempurna, merasa ilmunya paling tinggi. Karena yang dipakai rasa, tidak mau berpikir. Lah wadahnya ilmu itu bukan rasa tetapi pikiran. Wadah ilmu itu pikiran, bukan rasa. Selama sampean mau berpikir, semua ilmu bisa kamu tampung. Lah kamu melemahkan diri kita sendiri kok. Mau belajar harus ada pembimbingnya, harus ada ininya. Akhirnya sampean nggak mau berpikir sendiri. Sama-sama punya pikirannya kok. Sama-sama punya pikiran. Nah disitulah. Akhirnya di saat frekuensi kita menyambung ke seluruh alam semesta dan kuat, di situ muncullah sikap menghargai antara sesama. Sampan akan lebih menghargai orang lain, sampan akan lebih menghargai makhluk lain, entah itu hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini sampan pasti akan menghargai. Karena apa? Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sama. Kalau sesama manusia, sama-sama sebangsa, bangsa manusia. Jangan seperti bangsa kera. Kalau bangsa kera nggak pakai mikir, pakai rasa. Makanya nggak mempunyai pedoman. Cak senenge dhewe wong ngalas kok. Ngalas kok. Hewan kok. Sampean salahkan. Hewan itu nggak ada salahnya. Memang nggak bisa mikir kok disuruh. Nah, di situ. Makanya dalam diam bacalah kitab yang sejati, yang sebenarnya. Itu adalah dirimu dan alam semesta ini. Itu buatan Tuhan real. Nggak perlu ditulis, tapi bisa dibaca. Contoh kita berhadapan dengan orang lain, sampean bisa membaca orang, oh Kang Tro itu orangnya gini-gini, sampean baca sudah. Padahal nggak ada tulisannya. Sampean bisa menilai tanpa mempelajari. Jadi situ kita belajar.
Kita mengkaji dalam diam, dalam merenung itu loh. Diam itu kan merenung. Meditasi itu kan renungan, bukan lamunan. Merenung. Nah, merenung itu berarti berpikir orang merasa. Berpikir. Apa yang terjadi dalam diri sampean, apa masalah sampean gitu. Mau nanya mohon sebelumnya sejatine rasa yang sebenarnya itu kayak apa, Kang? Sampean minum rasa sejati toh, sampean coba cari gula, terus sampean makan. Nanti rasanya apa? Manis, sama saya juga manis. Itu sejati wes. Bener berarti. Terus orang lain nanti juga manis. Yang lainnya juga manis. Kalau sampean ngomong pahit, yang lain manis, berarti belum bener rasanya sampean. Rasa sejati yang kita rasakan sehari-hari ini. Wes sejati itu sudah pemberian Tuhan, mau sampean bikin kayak apa lagi. Kok sampean nggak percaya dengan Tuhan? Hidup sejati ya sudah kita jalani tiap hari ini. Diri sejati ya kaya ngene iki. Sampeyan arep golek kaya apa? Kaya kethek apa kaya apa? Ya wis kaya ngene iki lho, kangtro ki ya wis ngene iki sejati. Sejati itu kan yang sebenarnya toh. Yang sebenarnya itu berarti di saat sampean benar, orang lain benar dan semua benar. Kalau sampean benar yang lain masih menyalahkan berarti belum benar. Itu ukurannya sejati. Nah, dalam renungan, dalam meditasi, dalam kita mengkaji diri, membaca kitab suci yang sebenarnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu diri kita dan alam semesta ini. Di situ akan kita temukan kesadaran diri yang luar biasa. Di mana di antara kita dan makhluk yang lainnya, kita dengan alam semesta ternyata satu. Karena apa yang ada di alam semesta ternyata ada dalam diri kita. Seluruh unsur yang ada di alam semesta ternyata ada dalam diri kita. Nah, kita diberi kelebihan akal pikir untuk menata kehidupan, untuk melestarikan alam, untuk menjaga alam. Itu harus kita sadari. Di saat kita bisa bersatu dengan alam, bisa menghargai yang lainnya, bisa saling melengkapi, bisa saling membutuhkan, bisa saling menutupi, bisa saling menghidupi. Disitulah yang dinamakan manunggal. Makanya dinamakan Gusti Manggon tanpa papan. Tuhan itu berada tidak butuh tempat, di mana saja ada. Karena konsep Tuhan itu mencipta, menghidupi. Kalau kita mau berpikir, sampan pasti tahu yang mencipta dan menghidupi. Karena sampan hidup saat ini. Berarti ada yang menghidupi. Nggak perlu dicari. Masa dicari tiap hari hidup, masih nyari yang hidupi. Berarti kita wajibnya adalah pandai-pandailah berterima kasih kepada segala sesuatu yang menghidupi kita. Hargailah yang menciptakan kita. Sudah selesai. Di saat kita mau membedakan, kita mau membatasi, kita mau merasa paling baik, merasa paling tinggi, itu hanyalah rasa kita. Itulah yang sebenarnya membatasi sehingga kita ada sekatan-sekatan dan tembok-tembok. Sehingga frekuensi kita itu tidak luas. Hanya sebatas ruang lingkup kita. Tetapi di saat kita melepas
dan kita menghargai semuanya, kita menyadari diri kita dan alam semesta, di situ frekuensi sampean akan kuat menyambung ke alam semesta. Sehingga kehidupan sampean dimanapun juga akan enak. Susah, enak itu susah. Karena enak itu pasti bahagia, pasti makmur, pasti cukup, tidak sakit. Oh enak kok. Pasti tidak kekurangan, oh enak. Hidup enak, mati penak. Lah ya. Doa yang simpel tapi menyeluruh. Hidup enak, mati penak. Jangan hidup soro, mati loro. Lah ya susah. Makanya dalam diam, monggo kita saling merenung, kembali kesadaran diri kita gunakan pola pikir kita yang benar. Jangan hanya mengikuti amarah, aluamah, supiah kita, tapi kita harus bisa kembali ke mutmainah ini di sini loh. Cakra asna ini adalah mutmainah kita. Kalau kita gunakan ini, kita akan selalu dalam kebaikan. Karena apa? Sebelum melakukan segala sesuatu pasti kita pikirkan, kita cermati, kita pahami, kita dalami, baru memutuskan. Tapi kalau pakai ini, orang saja kalau pakai ini milih-milih yang disenangi dirangkul, yang tidak disenangi dijauhi, karena makainya masih ini. Makanan yang tidak disenangi ya dijauhi, nanti kalau yang disenangi ya dicari. Mana masih pakai ini? Kan membatasi diri kita, membatasi frekuensi kita dengan semesta. Diam, tenang, membaca. Itulah meditasi. Posisinya terserah. Sampai mau sambil ngopi, nonton TV, mau. Yang penting sampai tenang di situ. Sampai enak, sampai nyaman. Itu posisi yang sebenarnya itu di saat sampai nyaman, tenang, enak. Itu posisi paling nyaman. Titik fokusnya, tujuan sampai untuk apa meditasi. Itu titik fokus dalam meditasi. Tujuanmu apa? Sampai melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, enggak mungkin enggak ada tujuannya. Kita kerja aja ada tujuannya, kita ibadah ada tujuannya, kita makan ada tujuannya. Berarti sampai meditasi pasti ada tujuannya, itu titik fokusnya. Sehingga meditasi sampean benar-benar mencapai tujuan yang sampean inginkan. Nah, di situ namanya keberhasilan dalam meditasi. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya tidak bisa lama karena ada pembelajaran online saya. Ini semoga menambah pengetahuan. Nggak usah seperti saya, nggak usah dipercaya, difikirkan, dicermati, dipahami. Yang baik dipakai, yang nggak baik ya nggak usah. Semuanya yang hadir sehat, lancar, makmur hidupnya, selalu diberi keberkahan oleh alam semesta, dijauhkan dari mara bahaya, yang sakit cepat sembuh, yang keluarganya lagi bermasalah damai kembali, yang lagi banyak masalah diberi pencerahan, yang banyak hutang dikasih jalan biar cepat bisa membayar hutang, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, dan selalu diberi hidup yang enak. Jadi saya terima kasih. Salam cerdas.